Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Saya mengutip ayat akhir ini untuk poin terakhir kepada kedua mempelai. Tapi sebelumnya mohon izin, ini bukan permohonan untuk nasihat perkawinan yang kedua. Ini adalah perintah atas dasar dendam, karena kesebelasan Dewan Guru selalu kalah lawan Tunhar zaman dulu. Jadi karena dia punya posisi itu, maka saya mau tidak mau, ini saya datang ke sini juga diperintah sama beliau mendadak. Tapi daripada saya tidak diakui sebagai anggota IKPM, ya sudah saya datang. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tidak banyak, saya nanti malam dengan Kiai Kanjeng harus di salah satu pesantren di Boyolali. Jadi saya mohon izin, juga sudah sepakat dengan MC bahwa saya singkat sekali, hanya beberapa pointers dan tidak berposisi menasihati pengantin, karena alangkah tidak senonohnya, tidak ada kepantasan saya menasihati beliau. Kalaupun saya harus menasihati, sebenarnya sederhana, pokoknya Jokowi aku lah gitu. Itu sudah selesai masalah, sudah. Nikahlah asal jangan seperti saya. Jadi begini, saya menerusin tafsir beliau. Jadi kalau itu kan di surat Ar-Rum itu mulai 20 sampai 20 itu ada 6 wamin ayatihi. Allah menciptakan alam semesta ngakunya 6 hari. Itu sebenarnya bukan bahwa beliau tidak bisa menciptakan kun fayakun, tapi itu ajaran kepada manusia untuk selalu punya accounting atas hidupnya. Dan beliau, Allah sangat sangat concern terhadap angka 6 ketika wamin ayatihi. Jadi ketika azwaj itu disebut, itu adalah wamin ayatihi yang kedua. Nanti yang pertama tentang turab, yang kedua tentang azwaj, ya turab debu tanah. Nanti yang ketiga tentang siang dan malam, yang keempat tentang langit dan bumi dan seterusnya. Jadi ada satu environment dari Mitsaqon Ghalidho itu. Oke, 6 tadi saya cuman pesan saja, siapa tahu itu merupakan kunci dari seluruh kenikmatan dan problem yang mungkin Anda akan alami. Karena kalau tidak ada problemnya, tidak indah pernikahan itu. Karena keindahan itu enaknya orang nikah itu kalau habis bertengkar. Enaknya luar biasa. Jadi kalau kira-kira seminggu tidak bertengkar, tolong bertengkarlah supaya mendapatkan kenikmatan. Jadi 6 ini tolong kita antum tafsirkan. Kemudian khususon yang azwajan ini, kalimat Allah kan tidak pakai fi tapi pakai ila. Litaskunu ilaiha. Di semua ayat yang lain antum browsing, semua litaskunu fiha, tapi khusus untuk pernikahan itu litaskunu ilaiha. Jadi kalau fiha itu settle, kalau ilaiha itu kayaknya itu benda. Jadi kan ada benda tumbuh, benda bergerak bernafsu, benda bergerak bernafsu berakal. Jadi dari turab ilan nas itu ada 6 tingkat itu. Nah, kalau litaskunu fiha itu kayaknya untuk benda statis. Tapi ya, mungkin juga tumbuh-tumbuhan, binatang juga masih litaskunu fi. Tapi kalau manusia litaskunu ilaiha, karena dia khalifah. Karena perkawinan itu tidak mungkin sakinah permanen. Dia harus diperjuangkan terus-menerus, sehingga pakai kata ilah. Jadi terus-menerus, taskunu ilaiha, jadi terus jatuh bangun, tapi berjuang terus-menerus. Jadi sakinah itu bukan sesuatu yang sudah jadi, tapi sakinah bagi setiap keluarga adalah sesuatu yang harus terus-menerus diperjuangkan. Kira-kira seperti itulah. Itu bedanya fi wa ila. Itu oke. Jadi itu Mas, itu poin saya yang kedua. Jadi pertama 6 wa min ayati. Jadi saya itu alhamdulillah sehat walafiat, sehingga saya memang dari dulu takut sama dokter, takut sama dukun, sehingga saya percaya bahwa semua di Al-Qur'an itu kan jelas sifat itu. Ya hidayah ya sifat. Jadi kalau saya sakit, pokoknya saya sholat 2 rakaat, wudhu, terus bismillah, gitu. Tak buka gitu aja, terus tak pelajari 2 halaman itu, ketemu penyakitnya, ketemu solusinya. Nama istri saya itu ada di situ. Jadi saya cari istri dulu, ya buka Quran set, oh ada huruf nun, ada huruf fa sama ya, udah Novia, udah selesai masalah.
Terus wes iki nek tak dawakno dadi anu iki wah. Ya Allah, I love you all. I love Gontor and I miss Gontor all the time and I proud of you all. Ya. Terakhir anak saya mempelai berdua. Tadi saya akan menyebut kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas dan seterusnya. Di situ ada kalimat alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kita itu potensial untuk jadi setan. Kita itu potensial minimum untuk berfungsi setan, yaitu ketika kita mengalami dismanagement. Jadi kalau hati kita keganggu iri dengki, keganggu ketidakseimbangan, maka kita potensial untuk minal jinnati wan nas, menjadi syayatinin nas. Demikian juga kalau akal tidak jujur, logika kita curang gitu ya. Cuma begini yang saya mau poinkan itu gini. Urut-urutannya itu kan Rabbun nas, baru Malikin nas, baru Ilahin nas. Jadi Allah tidak menjelaskan kenapa urutannya begitu, tapi kan pasti dong, masa urutannya begitu kan nggak boleh kita balik. Masa kul a'udzu bi ilahin nas, terus Rabbin nas wa Malikin nas, kan enggak gitu kan, harus kul a'udzu bi Rabbin nas, baru Malikin nas, baru Ilahin nas. Pasti ada maksudnya kok urut-urutannya seperti itu. Sebagaimana orang Jawa kalau bikin filosofi misalnya sandang, pangan, papan, itu nggak bisa dibalik. Karena itu memang prioritasnya begitu. Rumah enggak punya enggak apa-apa. Asal masih makan. Ya. Ya, asal masih berpakaian. Ya. Enggak Pak, sandang, pangan, papan. Rumah enggak perlu, enggak ada rumah enggak apa-apa asal masih makan, enggak makan enggak apa-apa asal masih berpakaian. Kan itu kan. Jadi kalau misalnya kita kena gempa kayak di Palu, ada orang bawa, iki tak bawain nasi sama katok. Kamu pilih mana? Saya nasi aja gitu ya. Itu berarti dia enggak ngerti sandang pangan papan. Jadi pertimbangannya dia, wis rapopo mangan ora katokan rapopo sing penting mangan kan itu ya. Tapi kalau kita orang Jawa kan enggak, ini saya pakai katok aja, nasinya enggak makan saya enggak apa-apa asal saya masih punya martabat. Karena pakaian itu martabat, maka sistem aurat sangat penting dalam Islam, dan orang Jawa tahu dodot iro kumitir bedak ing pinggir. Jadi yang nomor satu di dalam kehidupan itu adalah kan libasun lakum wa libasun ya libasun hum wa libasun lahunna. Jadi Anda ada pakaian satu sama lain. Anda harus melindungi martabat kedua belah pihak. Nah, yang sekarang kita tidak punya pengembangan kependidikan di Indonesia adalah mengenai martabat, sehingga di politik, di kebudayaan, bahkan sekarang ini sopan santun, adab ya, adab budaya kita juga sangat rendah luar biasa, terutama di kalangan anak-anak kota. Nah, kenapa urut-urutan ini saya sebut, Mas? Jadi orang mau jadi ketua pesantren, orang mau jadi presiden, orang mau jadi polisi, orang mau jadi kepala rumah tangga, orang mau jadi pemilik warung, apa saja kerjaan di dunia ini harus menomorsatukan atau defaultnya adalah Rabbin nas. Itu jadi tiga itu, satu prinsip pengayoman, Rabbun, ya, rububiyah. Nomor dua mulukiyah atau mulkiyah, Malikin nas, baru nomor tiga Ilahin nas. Ilahin nas itu Allah yang maha disembah. Artinya kalau orang sampai mau menyembah-nyembah itu pasti karena yang disembah sangat kuat. Maksud saya sama istri itu nomor satu ya harus pakai rububiyah, polisi sama rakyat, bapak sama ibu sama anaknya, guru sama muridnya, presiden sama rakyatnya, harus defaultnya adalah pengayoman dan kasih sayang. Kan gitu kan. Kalau terpaksa baru tunjukkan kekuasaanmu, itu kalau terpaksa. Kalau perlu enggak, kalau bisa selama Anda bersuami istri tidak pernah menunjukkan kekuasaan Anda sebagai suami. Enggak, kalau bisa enggak usah. Saya sampai hari ini saya tidak pernah berkuasa atas istri saya. Orang yang dikuasai adalah orang yang dipaksa. Dan saya tidak akan pernah memaksa istri saya karena istri saya tahu apa yang harus dia kerjakan meskipun tidak pernah saya paksa. Tadi Ustadz Din kan mengatakan mengenai sunnati ya, al-nikahu sunnati. Kan tidak ada di Quran, di hadis yang memfatwakan bahwa nikah itu wajib. Nggak ada. Paling pol sunnati. Kalau saya wajib bagi yang memenuhi syarat untuk nikah. Makan wajib, kencing wajib, beol wajib, wajib. Kenapa tidak diwajibkan?
Karena yang diwajibkan itu adalah hal-hal yang orang tidak suka. Ngaku aja, sebenarnya puasa kan tidak suka sampean. Ngaku aja lah, tidak usah gaya. Selamat datang Ramadan, tai are-are lah. Oh, kau janjane nggak seneng ya? Sebenarnya tidak suka puasa. Justru karena Anda tidak suka puasa, tapi Anda mutik kepada Allah dan ikhlas untuk berpuasa, maka derajat Anda tinggi. Tapi lalu pura-pura, kalau kamu suka puasa, untuk apa diwajibkan puasa? Yang diwajibkan oleh Allah adalah yang Anda tidak suka. Kalau kawin, ngapain diwajibkan? Mesti rabi-rabi dewe. Ya tak Pak ya? Mesti moro-moro dewe, mesti mesti ndalo itu. Tidak perlu diwajibkan. Nah, bahkan pesantren Gontor ini kalau ingin awet harus nikah antara kiai dan santrinya, antara manajemen dengan ini kata penuh kasih sayang, harus penuh default. Dan saya dipaksa ke sini. Sekarang Pak Hasan memaksa saya ke sini itu, saya tidak melihatnya sebagai pemaksaan. Itu adalah cinta yang tidak bisa ditahan oleh dia kepada saya. Itu ya, saya alhamdulillah. Saya tidak menasihati antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, khususan hadhil lailah ya. Ya, hadhil lailah. Tafadhalu wa tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.